1, 2, 3. Halo, kami dari mahasiswa STB kelas Malang tahun 2013. Kami akan mempresentasikan matematika diskrit yang bertema TSP. Untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Andrian. Saya Mbak Fikri. Saya Iksanuddin. Saya Hilda Ainti Syifa. Saya Danika Dea Pratiwi. Saya Anang Saputra. Saya Yoga Pangestu. Saya Cahyo Setiadi. Saya Wahyu Fauzi. Dan juga ada teman-teman kita yang namanya Nur dan juga Setio. Baik, begitu saja perkenalan kami. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kita. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Andrian. Untuk bagian ini, pertama kali saya akan menjelaskan bagian TSP. TSP itu kepanjangannya Traveling Salesman Problem. Jadi masalah perjalanan sales. Jadi TSP itu merupakan salah satu masalah optimasi klasik dengan konsep yang sederhana, namun rumit dipecahkan secara konvensional. Jadi TSP itu tujuannya apa? Itu agar menemukan rute perjalanan terpendek untuk melewati sejumlah kota dengan jalur tertentu, sehingga setiap kota itu hanya terlewati satu kali dan perjalanan itu diakhiri dengan kembali ke kota awal dia berangkat. Oke, cara kerjanya itu bagaimana? Dia itu menggunakan sistem proses penelitian, menggunakan data input berupa kota dan jarak antar kota. Kemudian dari data tersebut itu diolah lagi menggunakan algoritma greedy. Nah, algoritma ini yang akan kita jelaskan nanti ke depannya dengan penanda. Jadi sehingga itu didapatkan jalur terpendek dan total biayanya. Itu cara kerjanya. Lalu untuk menyelesaikan TSP ini ada beberapa cara atau beberapa metode. Yaitu yang pertama yang bisa digunakan, yang pertama ada hill climbing method. Terus yang kedua ada end colony system. Yang ketiga ada dynamic programming. Yang keempat algoritma greedy. Nah, ini yang akan kita bahas oleh kelompok kita. Lalu yang kelima ada algoritma brute force. Lalu yang keenam adalah algoritma genetika. Selanjutnya untuk penjelasan algoritma greedy tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya Hilda. Halo, nama saya Hilda. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Apa sih yang disebut dengan algoritma greedy? Algoritma greedy merupakan algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah dengan mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu yang diistilahkan dengan optimum lokal. Algoritma greedy ini memiliki prinsip yaitu take what you can get now. Tidak ada waktu untuk balik mengecek ke belakang atau ke depan. Nah, prinsipnya yaitu pencarian jalur terpendek, memakai fungsi seleksi, dan itu sangat berguna untuk menentukan jalan tersingkat untuk menuju suatu tempat sesuai dengan asumsi di atas. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Kelebihan algoritma greedy yaitu kemampuannya menentukan solusi dengan jumlah node yang banyak dilakukan dengan sangat cepat. Biasanya digunakan untuk menentukan memecahkan masalah lintasan linear di mana asal dan tujuan merupakan node yang berbeda. Hal ini menjadi kendala apabila diterapkan pada kasus TSP, di mana jalur yang ada merupakan jalur Hamilton. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan penanda. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Danika. Halo, nama saya Danika Dea Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan algoritma greedy. Mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering kita jumpai setiap hari, yaitu adalah mencari jalan terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B, dan kita telah mempunyai atau menemukan beberapa jalur di peta, seperti gambar di atas, yaitu dengan menggunakan graf sederhana dari titik A ke titik B. Dari peta yang ditampilkan di samping, yaitu dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik A ke titik B. Sistem pada peta tersebut secara otomatis telah memilih jalur terpendek, yaitu yang bergaris warna biru. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma greedy. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam mempresentasikan peta. Jika dilihat kembali, sebuah peta seperti pada gambar di samping, yaitu dasarnya hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Misalkan peta di samping dapat dipresentasikan dengan titik-titik penghubung seperti yang akan dijelaskan ke slide selanjutnya. Nah, nama saya Yoga. Di sini saya akan melanjutkan slide dari Bernika. Dari gambar di samping, kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat dipresentasikan dengan menggunakan graf.
Spesifikasi dari direct graph itu menggunakan graf berarah. Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek, ini kita menggunakan struktur data graph untuk mempresentasikan peta. Berikut adalah graf yang akan digunakan. Di sini kita menaruh beberapa titik dari titik A, B, C, D, E, F, G sampai H. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Yopi. Di sini saya akan menjelaskan untuk mencari jarak terpendek dari A ke B. Sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. Berikut adalah grafiknya. 1. Kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. 2. Cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. 3. Tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. 4. Kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan didapatkan. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Iksanuddin. Saya mau melanjutkan presentasi dari Yopik. Kalau kita melihat yang tadi, jika mengaplikasikan langkah-langkah di atas pada graf A ke B sebelumnya, yang tadi dijelaskan sama Yopik, maka kita akan mendapatkan pergerakan sebagai berikut. Kita lihat di samping. Mulai dari titik awal A, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Yang kedua, lokal maksimum adalah ke C. Yang terus, karena jarak ke C adalah yang paling dekat, tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. Yang keempat, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari C. Oke. Penjelasannya bakal dilanjutkan oleh Mas Cahya. Saya Cahya, saya melanjutkan Iksan, yaitu bisa dilihat dari gambar di samping untuk langkah-langkah algoritma greedy-nya. Lokal maksimum adalah ke D dengan jarak 6. Tandasi sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke D. Langkah selanjutnya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Saya Wahyu ingin menjelaskan pencarian nilai terbesar. Dengan menggunakan algoritma greedy pada graf di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah A, C, D, E, F, dan B. Hasil jarak terpendek yang didapatkan ini tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya, yaitu A, G, E, F, dan B. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana algoritma greedy dapat memberikan solusi yang kurang optimal. Tetapi ingat bahwa untuk kasus umum, kerap kali algoritma greedy memberikan hasil yang tidak cukup baik dengan kompleksitas waktu yang cepat. Hal ini mengakibatkan algoritma greedy sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang memerlukan kecepatan jawaban, bukan solusi optimalnya. Misalnya pada game. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nur Hasana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penanda pada algoritma greedy. TSP merupakan jalur Hamiltonian, sehingga setiap node dimungkinkan memiliki dua arah. Jika kita menggunakan algoritma greedy pada kasus ini, maka harus dilengkapi dengan kemampuan untuk mengenali kota yang telah dilewati agar tidak terjadi perulangan. Dengan kata lain, satu kota hanya dikunjungi sekali saja. Untuk menyelesaikan hal tersebut, dibutuhkan sebuah penanda setiap kota yang telah dikunjungi. Kota atau node yang telah dikunjungi harus ditandai. Misalnya, inisialisasi setiap kota mempunyai tanda 0. Jika kota telah dikunjungi, maka tandanya berubah menjadi 1. Ketika proses pelacakan jalur terjadi, kota dengan tanda 1 tidak perlu dilewati lagi atau diproses. Dengan adanya penanda pada algoritma greedy ini, proses pelacakan dapat dilakukan tanpa adanya kota yang dikunjungi berulang. Hal ini memudahkan pelacakan untuk kembali ke kota asal. Sekian. Saya Anang, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Hasanah, yaitu tentang pseudocode. Ide sederhana untuk membuat pseudocode adalah sebagai berikut. 1. Input jumlah node. 2. Input jarak antar kota, di mana jarak yang diinput cukup sekali.
Misalnya, cukup menginput jarak antar kota A ke kota B. Secara otomatis, program akan mengisi jarak antar kota B ke kota A. 3. Setiap yang telah dilewati diberi penanda sama dengan 1. Sementara, kota yang belum dilewati secara default mempunyai penanda 0. 4. Gunakan algoritma greedy untuk mencari optimum lokal step by step dengan tidak memproses kode yang telah dilewati, yaitu ditandai dengan penanda sama dengan 1. 5. Outputnya berupa jalur optimal sesuai prinsip greedy dan total cost yang dibutuhkan. Oke, perkenalkan, saya Wahyu Imam Fauzi ingin mendemonstrasikan cara penggunaan program TSP ini. Pertama-tama, kita buka programnya dulu dengan klik Start, lalu pilih program yang bernama TSP Solver and Generator, lalu dibuka. Nah, ini tampilannya. Pertama, ini main menu, isinya ada file, setting, dan help. Nah, di bawahnya itu ada icon-icon yang mempunyai fungsi masing-masing. New, ini open, ini save, print. Nah, ini preference untuk settingan-settingan, dan ini tombol exit. Ini tampilan utamanya di sini, dan ini untuk memberi value-nya. Di sini di pojok bawah sini ada tombol random yang berfungsi untuk mengacak value-value yang ada di sini, dan ini solve untuk mencari hasil dari value yang sudah kita masukkan di sini. Sebagai contoh, value yang kelompok kami presentasikan tadi yaitu seperti ini. Dan selesai di input, lalu klik solve. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Yang ini varian pertama, ini solusi yang pertama, step 1-nya, step 2, step 3, step 4. Sekian dan terima kasih.